أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, melanjutkan video yang sebelumnya. Kesempatan kali ini kita akan bahas bersama tentang surat At-Takwir. Semoga kita dimudahkan, semoga kita diberikan kesehatan, semoga kita diberikan kemudahan untuk memperbaiki amal-amalan kita dalam bulan Ramadan. Oke, seperti biasa, step yang pertama yang harus kita lakukan dalam menghafalkan surat dalam Al-Quran, khususnya juz 30 ini, di surat At-Takwir ini, yang pertama adalah kita harus mengetahui jumlah ayatnya. Surat At-Takwir sendiri berjumlah 29 ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, step kedua dalam menghafalkan Al-Quran, khususnya surat At-Takwir ini yang berjumlah 29 ayat, kita harus mengetahui arti. Mengetahui arti surat At-Takwir 29 ayat, kita tahu artinya dengan cara melihat Quran tarjamah yang ada di sekitar kita, kita pelajari, sehingga mengetahui arti ini tidak hanya memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran, tapi memudahkan kita untuk memahami maknanya, memasukkan maknanya dalam hati kita, kita resapi artinya. Semoga dengan itu kita akan mendapatkan keberkahan. Yang ketiga, kita harus memetakan surat At-Takwir ini ke dalam beberapa bagian. Untuk surat At-Takwir ini, untuk supaya bisa kita hafalkan dengan mudah, kita bisa bagi ke 5 bagian. Bagian pertama yaitu 5 ayat, bagian kedua 5 ayat lagi, bagian ketiga 4 ayat, bagian keempat 4 ayat, dan bagian yang terakhir, bagian yang kelima 11 ayat. Itu sudah sesuai dengan kata-kata terakhir pada setiap ayat. Kita insya Allah memudahkan kita dalam mengingat dan menghafalkannya. Contoh dari 5 ya, 5. Kenapa 5, 5, 4, 4 kok sedikit sekali? Karena dalam menghafalkan surat At-Takwir ini perlu sedikit perhatian, karena ini khusus surat At-Takwir itu berakhiran kebanyakan didominasi oleh tak maftuhah, begitu. Tak maftuhah, contohnya idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat. Itu tak terakhir itu hampir di setiap ayat pertama. Maka supaya lebih berhati-hati, kita cicil 5 seperti itu, bukan langsung 10. Semoga dengan itu kita lebih bisa mengingatnya. 5 bagian pertama, 5 bagian kedua, 4 bagian ketiga, 4 bagian keempat, dan yang terakhir itu 11. 5 bagian pertama masih tak akhirannya, 5 bagian kedua masih tak akhirannya, 4 bagian ketiga itu masih tak juga. Itu luar biasa banyaknya
ta, ya, terakhir tiap ayat ta. Terus kemudian 4 bagian keempat ini sin, ya. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as. Nah, jadi sin semuanya. Terus kemudian yang bagian terakhir ini sengaja kita ambilkan 11. Nah, karena insya Allah lebih mudah, ya, lebih mudah. Ini akhiran nun sama mim. Ya, tinggal kita membaginya bisa nanti dari 11 sesuai dengan enaknya kita, ya. 11 mau dibagi berapa, penting insya Allah kalau sudah 11 terakhir itu sudah mudah. Nah, yang biasanya tertukar-tukar itu awal-awal, ya. Ketika akhir kata setiap ayat itu tak, ya. Itu biasanya tertukar-tukar, maka ini yang harus kita lebih perhatikan. Terus kemudian 11 ayat terakhir atau bagian kelima tadi insya Allah lebih mudah daripada yang awal-awal. Semoga kita dimudahkan. Selamat mencoba. Yang keempat, step keempat, kita harus perhatikan tempat-tempat berikut ini dalam menghafalkan surat At-Takwir. Tempat pertama, dalam ayat ke-6, wa idzal biharu sujjirat. Ini mempunyai kesamaan dengan surat setelahnya, yaitu surat Al-Infitar ayat 3. Ayat 3 Al-Infitar berbunyi wa idzal biharu fujjirat. Kita harus paham, mengerti, sadar perbedaan itu supaya ketika kita membaca surat At-Takwir, ketika menghafalkan At-Takwir tidak nyasar ke surat Al-Infitar ayat 3. Itu yang pertama. Jadi perbedaannya, kalau At-Takwir ayat 6 itu sujjirat, kalau Al-Infitar ayat 3 itu fujjirat. Terus kemudian tempat yang kedua terletak pada ayat ke-10, ya. Wa idzas suhufun nusyirat, ya. Wa idzas suhufun nusyirat. Jangan sampai kita membaca panjang. Wa idzas suhufun nusyirat. Nah, banyak teman-teman yang biasanya membaca panjang. Mungkin karena masih terpengaruh dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya itu memang ada panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya kita lihat wa idzal dari ayat pertama, idzasy syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu sayyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Ya, jadi itu panjang seperti itu, ya. Sampai nanti ayat ke-6, ayat ke-7, ayat ke-6 wa idzal biharu sujjarat wa idzan nufusu zuwijat. Ya, seperti itu. Jadi panjang. Nanti ketika ayat ke-10 diikut panjangkan pembacaannya. Ini yang salah. Ya, harus sadar, oh sudah ayat ke-10 berarti pendek ini, ya. Pendek ini tidak sama ayat-ayat sebelumnya. Ayat ke-10 yang benar wa idzas suhufu nusyirat, ya, bukan wa idzas suhufu nusyirat. Tidak panjang tapi pendek. Itu perlu diingat. Terus kemudian tempat yang ketiga yaitu di ayat 14. Nah, ayat 14 ini bacanya alimat nafsum ma ahdarat. Nah, itu surat At-Takwir ayat 14. Nah, hampir sama dengan surat setelahnya, yaitu surat Al-Infitar ayat 5. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, ini kita harus paham, kita ketahui kemiripannya, jangan sampai ya seperti yang ayat sebelumnya. Jangan sampai kita membaca surat At-Takwir nantinya nyambung ke surat Al-Infitar gara-gara tidak memperhatikan dan mengetahui ada 2 ayat yang mirip. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus perhatikan di surat At-Takwir ayat 15, ya. Fala uqsimu bil khunnas. Ya.
itu pendek. Kita harus perhatikan bahwa di situ pendek bukan panjang. Kalau panjang seperti ini, fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas. Tidak panjang seperti itu tapi pendek. Fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas, wal laili idza as'as, dan seterusnya. Alhamdulillah, setelah sampai kita di penghujung pertemuan kita di video kali ini, semoga kita dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan juga mempraktekkan ajaran-ajaran Al-Quran ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga semoga kita diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan untuk memperbaiki amalan-amalan kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa juga semoga puasa-puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Syukran ala ihtimamikum wastimaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.